Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi habis ngapain aja nih? Habis dari mana? Habis nyuci. Habis Cuci piring. Beres-beres. Habis pada nyuci, beres-beres gitu ya? Iya, habis jogging. Habis jogging, keren banget, olahraga, sehat. Hidup produktif. Betul. Nah teman-teman semua, di sini udah pada saling kenal belum nih sebelumnya? Belum. Boleh perkenalan dulu kali ya? Boleh. Boleh sebutin nama sama apa ya? Sama enaknya sebutin nama sama apa? Biar misalnya nama sama hobi kali ya? Boleh. Hobi yang sehari-harinya ngapain gitu ya? Dari sini dulu boleh? Halo semua. Halo. Kenalin, nama aku Sabrina. Hobi ya? Iya, hobinya apa? Hobi aku itu biasanya suka nonton film, baca novel, sama dengerin lagu. Nonton film apa tuh biasanya? Biasanya nonton film barat. Film barat. Sini ada yang suka nonton film barat nggak nih? Saya, Suka film barat, nonton film barat. iya, Nonton apa biasanya? Call Me By Your Name. Wah. Terus tadi selain nonton film suka nonton apa? Suka ngapain? Baca novel. Baca novel apa tuh? Baca novelnya Jeno. Jeno. Mm-mm. Oh, K-pop ya? Kayak fanfic gitu ya. Iya. Itu sih AU, Alternative AU. Universe. Oh, yang di X. Iya benar. Ada yang suka nggak nih kayak gitu? Saya. Dia pada suka gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu boleh selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Keisha. Halo Keisha. Hobi saya suka menyanyi, kadang juga suka nonton drakor gitu. Coba dong Suka nyanyi. Ayo. Genre musiknya apa nih? Banyak sih, ada K-pop, kadang Jawa juga. Ya gitu lah, pokoknya macam-macam. Senang K-pop. Di sini ada yang senang K-pop nggak? Aku. Pada senang semua sama K-pop. Halo, tadi senang nonton drakor juga ya? Drakor. Sini ada yang suka nonton drakor juga nggak? Aku. Pada senang semua. Biasanya nonton apa? Spirit Finger. Nonton apa aja nih yang lain biasanya? Aku nonton itu 2521. Wah, itu sedih banget, please. Menguras air mata. Kalau begitu boleh selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Halo, Fitri. Hobi saya menyanyi juga sama nonton Dracin Oh, senang Dracin. sama drakor juga. Kalau nyanyi senangnya nyanyi lagu apa tuh Mbak? Dangdut dong. Seneng dangdut banget ya. Iya, dangdut banget. Boleh selanjutnya? Halo semua, perkenalkan nama saya So. Halo Sophie. Hobi saya dengerin musik sama drakor. Oh, sukanya dengerin musik bukan nyanyi ya, tapi dengerin. Drakor. Oke, lalu selanjutnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka. Halo. Hobi saya mendengarkan musik dan menyanyi. Sama kayak ini ya, suka menyanyi. Biasanya suka nyanyi apa? Random sih. Random. Iya. Senang barat, K-pop disenangi semua gitu ya? Iya. Oh, oke. Selanjutnya boleh Mbak? Perkenalkan, nama saya Ranita. Halo, Ranita. Hobi saya sama mendengarkan musik sama makeup. Makeup-makeupan nih. Iya. Keren. Biasanya suka dengerin musik apa?
Banyak sih, kayak koplo gitu, terus pop gitu. Oh gitu ya. Selanjutnya boleh Mbak yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kailila. Hai. Hobi aku itu membaca, dengerin musik, nonton. Semuanya aku tonton. Banyak banget ya hobinya ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Biasanya suka membaca apa? Membaca Terus iya. Terus baca novel. baca novel. Oke. Nah, biasanya nih kalian sehari-harinya ngapain aja nih? Apa bekerja atau gimana kalau sehari-hari? Kerja. Ada kerja semua ini Iya. ya? Kerja di mana aja ini? PT Di PT di mana? di Big. Big, di Big. Ada yang sama? Beda. Tapi beda gedung gitu ya, Iya, Mbak, yang beda. nggak kenal. Oh, gitu. Kalau yang lainnya? Kalau aku di TS. Iya. Ada. Oh, gitu. Mbaknya kerja di mana? Part time aja sih. Oh, part time. Kayak di cafe gitu? Iya. Oh, iya gitu. Oke. Berarti di sini pada kerja semua ya kesehariannya ya? Iya. Kalau kerja itu biasanya berangkatnya berapa hari kerja tuh? Aku 5 hari. 5 hari. 5 hari kerja semua ya? Kalau lembur 6 hari kerja. Oh gitu. Jadi berangkatnya sampai Jumat gitu ya? Iya. Kalau berangkat kerja jam berapa tuh biasanya? Jam 6 kurang aku mah. Jam Aku setengah jam 6. 7 biasanya. Jam setengah 7. Jam setengah 7, jam 6 masing-masing ya? Iya. Karena jarak juga kali ya gitu Iya. jauh. Mulai kerjanya juga beda sih. Oh mulai kerjanya beda. Iya, tiap gedung beda. Tiap gedungnya beda gitu mulai kerjanya. Iya. Oh gitu, oke. Kan ada sip-sipan juga. Oh ya. shift-shiftan ya, ada yang shift malam gitu ya? Iya. Di pagi shift malam. Kalau pulangnya biasanya jam berapa? Bareng gitu nggak? Kalau nggak lembur jam 4. Itu kalau sih pagi, kalau sih Iya. malam jam 6. Jam Pagi 6 baru pulang. Loh, berangkatnya jam berapa itu kalau shift malam? Jam 9 kalau jam nggak 9 masuknya. Oh, masuknya jam 9. Jam 9 malam? Iya. Berarti nggak tidur dong? Enggak, Enggak. Malamnya? pagi tidur. Oh, tidurnya pagi. Tidurnya. Nah, mantap ya. Kalau di TS itu kan gitu juga nggak? Beda. Ada sisipan. Iya ada. Ada sisipan ada tetap. Tapi kalau di TSH masuknya setengah 8. Oh, masuknya kenal. Iya, jadi pulangnya setengah 5. Kan 8 jam kerja. Kalau harinya. sip-sipannya itu berarti gimana? Nggak pernah sip-sipan. Iya, aku soalnya nggak kena shift sih. Kurang. Aku juga kurang tahu. Nggak Aku pernah nggak shift gitu. shift. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Berarti kalau Sabtu Minggu itu lenggang gitu ya? Enggak. Iya. Tapi kadang satu lembur. Sabtu kadang Iya, berangkat, Sabtu. kadang lemburan gitu. Kalau lagi nggak berangkat biasanya ngapain tuh? Nyuci. Me time sih. Me time. Iya. Tidur seharian. Tidur. Betul. Tidur adalah kunci. Ya. Biar nggak capek gitu ya, apa namanya, ngecas energi gitu, ngecacur energi. Oke teman-teman semua, kan tadi ternyata banyak banget ya kegiatannya ya di hari Minggu, dan kalau hari kerja juga tiap hari berangkat, capek gitu ya, banyak kegiatan. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman di sini sebelumnya ada yang tahu nggak nih kenapa dikumpulin di sini? Kurang tahu. Nggak tahu mau apa ya, belum tahu mau apa. Tapi ini di sini datangnya pada secara sukarela nggak nih, maksudnya mau, nggak terpaksa gitu? Kita rela, kita menambah pengalaman. Iya, oh iya gitu. Nambah temen juga. Betul, nambah temen ya. Jadinya pada kenal gitu kan. Iya. Ternyata ada yang satu PT kayak gitu, Iya. padahal sebelumnya belum tahu gitu ya.
Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak kalau ke psikolog itu biasanya ngapain? Mungkin pernah dengar gitu di media sosial kalau misal ke psikolog itu biasanya namanya tuh konseling, tahu nggak konseling itu? Konseling itu Kalau di psikolog gitu loh, itu kan jadi kan kalau kita ke psikolog, kalau kita sakit gitu kan, kita periksa kan ke dokter. Nah kalau misal kita lagi ngerasa cemas kayak gitu, biasanya kita kan ke psikolog. Nah kalau ke psikolog itu namanya konseling kayak gitu. Jadi prosesnya itu namanya konseling kayak gitu. Nah jadi konseling itu, nah sekarang itu kita akan melaksanakan konseling kelompok namanya. Kalau konseling sama psikolog kan biasanya sendirian kan, maksudnya pribadi gitu, cuma 2 orang aja kayak gitu. Nah kalau ini tuh namanya konseling kelompok. Jadi kita nanti memanfaatkan dinamika kelompok bareng-bareng gitu, saling berdiskusi, kayak berbagi ilmu gitu, sharing pengalaman kayak gitu, sama-sama bareng kayak gitu. Jadi namanya tuh konseling kelompok. Tujuannya itu untuk memberi bantuan kepada individu namun dalam setting kelompok. Jadi kan kalau misal konseling di psikolog itu kan kayak cuma satu doang kan, individu doang. Nah kalau ini tuh konseling kelompok tuh dalam setting kelompok kayak gitu. Jadi nanti kita sama-sama diskusi bareng ya. Kalian bisa berpendapat apapun nih, kayak mau cerita apa aja nggak apa-apa di sini kayak gitu. Nah sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, alangkah baiknya tuh nanti kita ada kayak kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Mungkin selainnya ada yang mau kegiatan lagi, ada yang mau kondangan atau apa gitu. iya Mau kondangan? iya isinya mau kondangan. Udah di itu ya, itu ya. Iya udah janjian sama teman. Oke, baik, mungkin sebaiknya kita kesepakatan waktu kayak gitu ya. Biasanya itu konseling kelompok itu antara 50 menitan atau sejaman gitu. Kira-kira teman-teman di sini mau berapa? Mau berapa menit gitu? 1 menit aja 1 jam aja. 1 jam. Oke, berarti sepakat ya, kita sepakati bersama-sama konseling kelompok ini akan dilaksanakan selama 1 jam. Nah, tadi kan, oh iya, ini belum pada kenal sama, tapi udah pada kenal sama aku semuanya kan? Soalnya kan diundang bareng-bareng ya sama aku ya, teman-temanku, tapi belum saling kenal satu sama lain aja ya. Iya. Oke, baik. Jadi di konseling kelompok ini nanti kalian akan bergantian saling cerita gitu, saling cerita satu sama lain. Terserah kalian mau cerita apapun yang mungkin kalian lagi ngalamin cemas, overthinking, atau hal apapun yang mengganjal di pikiran dan hati kalian itu kalian bisa ungkapkan di sini. Nah biasanya kalau cerita sama orang itu kadang takut bocor nggak sih? Takut apa namanya? Kesebar. Iya, kesebar, kayak udah cerita sama ini ternyata nyebar satu gedung kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu kan, kadang-kadang kan. Nah kalau di konseling kelompok ini itu tuh ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi tuh nanti di sini kita sama-sama berjanji gitu, sama-sama berkomitmen untuk nggak mengungkapkan apapun yang dibicarakan di sini. Jadi tuh semua yang dibicarakan di sini tuh aman gitu, nggak akan tersebar luas ke luar kayak gitu. Nah misal kalian mungkin ada yang tanya gitu teman kalian, habis ngapain sih kemarin kayak gitu lah. Nah, kalian bisa jawab habis konseling kayak gitu. Kalau kepo ikut aja kayak gitu. Kalau misal kepo kegiatannya kayak apa. Nah, saya harap di sini nanti kalian bisa secara terbuka gitu untuk bercerita kepada teman-teman semua, cerita apapun, dan bisa secara bersukarela juga mengungkapkan pendapat. Mungkin kalau temennya lagi cerita, kalian pengen berpendapat, oh aku juga pernah nih ngalamin kayak gitu, itu nggak apa-apa, kalian ceritain aja, kalian ungkapin semuanya di sini. Nah nanti di dalam konseling ini itu nanti ada satu cerita yang akan dibahas. Jadi kan ini kan nanti cerita semua kan, cerita bareng-bareng
gantian gitu cerita, mungkin dari mbak ini dulu atau dari mbak ini dulu atau dari manapun, nanti cerita masing-masing satu-satu hal yang ingin diungkapkan. Dan nanti setelah cerita semuanya, kita akan memilih salah satu cerita untuk mungkin yang paling urgent atau yang sukarela untuk dibahas di sini. Nanti kita bahas bareng-bareng salah satu ceritanya untuk diambil pelajaran atau mungkin untuk diselesaikan di sini hari ini kayak gitu. Jadi nanti cerita dulu satu-satu. Nah nanti kalau yang lain ceritanya pengen dibahas, mungkin bisa di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Oke, dapat dimengerti teman-teman semua? Oke, baik. Kalau begitu mungkin siapa dulu nih yang mau cerita? Dari siapa dulu? Yang pengen mengungkapkan dulu aja nih, siapa dulu? Dari saya mungkin ya. Boleh, silakan Mbak. Akhir-akhir ini saya jadi cepat lelah secara mental. Jadi kayak fisik saya tidak terlalu berat, tapi pikiran saya cepat penuh gitu. Jadi kayak banyak pikiran gitu. Iya. Kira-kira kenapa tuh Mbak? Kadang-kadang tuh kayak misal mau ada rapat atau saya harus berbicara di depan banyak orang, nanti saya kepikiran terus sampai tidak bisa tidur gitu. Jadi overthinking sampai akhirnya nggak bisa tidur gitu ya? Iya. Oke, di sini ada yang pernah nggak nih overthinking kayak Mbak Lila ini? Ada yang pernah nggak mengalami overthinking yang berlebihan gitu sampai nggak bisa tidur? Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah nggak mengalami hal kayak Mbak Lila nggak di sini? Saya pernah kayak gitu. Jadi nggak bisa tidur gitu ya karena overthinking. Iya, kepikiran terus gitu. Jadi pikirannya tuh penuh gitu, full gitu ya. Kadang kalau mau berangkat kerja juga jadi takut Gitu. Karena banyak pikiran gitu ya, full pikirannya, otaknya penuh, sesek gitu kan. Oke. Mungkin kita bisa simpan ceritanya Mbak Lila dulu, dan yang lain ada yang mau bercerita lagi? Siapa dulu nih? Nanti bergantian berceritanya. Saya Boleh, Mbak, silakan. kan ada ya teman kerjanya yang satu sel tapi pacaran gitu loh, cewek cowok. Oh iya. Terus duduknya kan barengan kan. Terus kan aku kalau misalnya kerja kan suka keteter gitu kan. Iya. Kan alatnya kayak mesinnya jalan gitu loh. Mesinnya Jadi kalau aku tempatnya di sini tuh neter, harus di sini loh. Oh iya, Pak. Tapi pas aku pindah ke situ, si ceweknya marah karena aku pindah ke situ, karena deket sama cowoknya. Jadi aku bingung gitu loh, cara ngadepinnya gimana. Jadi tuh si ceweknya tuh cemburu gitu kali ya? Ya karena aku pindah, padahal karena ya udah kayak kerjanya neter, jadi aku pindah gitu loh. Jadi ceweknya kayak cemburuan banget gitu sama kamu ya Mbak, karena cowoknya deket-deket gitu. Jadinya padahal kan emang karena kerjaan gitu ya, harusnya profesional aja sebagai seorang pekerja gitu ya. Oke, mungkin di sini ada nggak nih yang pernah kayak gitu? Nggak ada ya? Ini emang masalah di selnya Mbak Fitri aja kayak gitu ya. Cowoknya emang nggak menjelaskan gitu Mbak? Enggak, cowoknya malah kayak pengennya aku yang pindah, ceweknya yang di situ. Padahal kan urgent gitu loh, kayak ini tuh lagi posisinya neter. Ceweknya tuh pernah ngomongin ke mbaknya nggak? Maksudnya kayak mungkin nyindir kayak gitu? Di rumah kayaknya enggak sih, cuman ya itu perengat-perengut kalau aku bisa perengut. Jadi ceweknya perengat gitu ya, karena lihat kalian kok mepet kayak gitu, padahal kan emang kerjaan aja. ya nggak profesional. Iya. Tapi cowoknya nggak pernah menjelaskan gitu sekalipun sama ceweknya kalau ini kan kerjaan gitu kan? Enggak pernah. malah belain ceweknya. Kenapa kayak gitu? Nggak pernah ditanya gitu? Kita simpan ceritanya Mbak Fitri dulu. Lalu yang lain mungkin ada yang mau cerita lagi?
Selanjutnya siapa dulu? Siapa dulu yang mau bercerita selanjutnya? Mungkin bisa bercerita hal yang mau dipikirin 2 minggu belakangan deh. Ayo, siapa yang mau bercerita lagi? Ayo, siapa? Oke, boleh Mbak Sofi, silakan. Cerita beberapa hari yang lalu. Ah, Kan di tempat kerja kan barang udah nggak banyak, cuman kan di proses awal masih ngebut kan, karena Oh, yang di belakang nggak banyak sih, ah, kan otomatis kan agak neter ya, iya. agak neter. Terus kan aku kan dipindah, disuruh bantuin belakang, padahal di tempat aku Oh, neter. jadi posisinya Mbak Sofi ini di depan. Di belakang, Oh, di bagian belakang. belakang. Kan yang nggak ada barang kan di belakang, yang di depan. Oh, Karena nggak ada barang kan otomatis yang di belakang kan neter. Iya. Tapi malah disuruh bantuin di depan. Disuruh bantu sama atasannya gitu. Iya, udah disuruh bantuin. Dari awal sih tangannya. Disuruh bantuin di depan kan. Udah disuruh bantuin di depan, dipindah lagi, disuruh bantuin di belakang lagi. Kayak dipindah-pindah. Dioper-oper Depan, gitu depan, ya? belakang. Iya, aku nyesel sendiri gitu. Terus akhirnya gimana itu? Tetap di depan, Jadi tetap tapi di depan. yang di belakang nggak dapet target. Oh, Terus dimarahin. biasanya ada nggak nih yang sering kayak gitu, kayak disuruh, maksudnya asal-asalan gitu atasannya nyuruh kayak Iya. gitu? Sering kayak gitu. Nggak sesuai job. Jadi kayak biasanya yang nyuruh-nyuruh kayak gitu siapa? Kayak leadernya gitu. Iya, kayaknya. Berarti yang bermasalah leadernya ya? Iya, kayaknya. Oh gitu. Oke. Yang lain mungkin yang mau cerita lagi? Aku. Oke, boleh Mbak, silakan. Jadi aku kan tergolongnya karyawan baru Iya, karyawan. di tempat kerja yang ini baru. Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya di PTB. Oh, sebelumnya di PT yang kayak ini. Iya. Gedung apa, Mbak? Kalau aku gedung A. Sama ya? Oh iya? Kamu gedung A? Iya, tapi aku di ini gedung belakang, belakang. Oh, di itu ya. Apa ya namanya Feeding. ya? Iya, feeding ya. Ya kalau aku di sel dulu. Kamu berapa tahun? Udah mau ini 2 tahun. Oh, lama sih. Udah lama ya. Ya, jadi di tempat kerja yang baru, aku tuh dapat bagian checking barang. Terus yang kerjanya tuh ngambilin barang dari colocation, nyampein ke sel aku. Terus kan ada tuh satu masalah ya, dia ada satu proses tuh yang dia tuh kerjanya ngerijekin material terus. Kayak jadi kan udah bisa lanjut ya itu materialnya bekas rijekannya. Iya. Otomatis kurang dong. Nah, yang merijakan itunya berarti harus dibikin bond. Seharusnya tuh bikin bond, tapi itu tuh prosesnya susah, dia harus minta tanda tangan atasan yang megang gedung. Jadi agak susah. Nah, sedangkan leader aku tuh nge-push barangnya harus ada gitu loh. Jadi akunya pusing juga. Apalagi di colocation-nya juga kadang orang-orangnya susah. Jadi kayak gitu yang bermasalah leadernya ya? Karena disuruh terus gitu. Iya, sama operatornya juga sih kadang yang ngecek barang. Iya, harusnya lebih hati-hati aja. Jadi kejadian itu tuh bikin aku kayak agak stres, terus kayak kadang kalau mau berangkat kerja tuh takut ya, ini nanti hari ini ada kejadian apa nih kayak gitu.
Jadi udah overthinking dulu gitu ya Iya. sebelum berangkat. Iya, bahkan kalau mau tidur juga ya udah overthinking sama kayak Mbak Lila tadi. Jadi kayak takut aduh besok ada apa lagi nih, gerakan apa lagi kayak Iya, gitu ya. apalagi aku kan anak baru ya, jadi Ah. masih agak-agak bingung juga. Sama kerjaannya gitu ya. Iya, soalnya kan itu berhubungan sama data-data juga. Jadi kalau nggak balance ya susah nanti. Oke, mungkin kita simpan dulu ceritanya Mbak Sabrina. Lalu selanjutnya yang mau bercerita siapa nih? Siapa dulu yang mau bercerita selanjutnya? Saya nih. Boleh silakan Mbak. Ini soal pertemanan sih. Oh iya, boleh silakan. Jadi apa ya? Kan ceritanya ada perantau. Kayak sebenarnya orang sini sih, tapi apa ya, orang tuanya di luar daerah gitu kan. Terus pulang ke sini. Jadi kayak mau nyari kerjaan gitu. Terus kan aku apa sih namanya, kasihan ya Mbak. Terus apa ya, aku berusaha nyari buat apa sih dia. Terus alhasil ketemu kan. Aku usahain biar bisa daftar ke situ. Terus habis itu udahlah keterima. Terus habis itu apa ya, tiba-tiba dia kayak, aku nggak tahu salahnya apa gitu. Terus dia nyindir terus aku. Terus dia nggak terima kasih gitu ke aku. Kok bisa nyindir-nyindir gitu? Nggak tahu, aku nggak ngelakuin apa-apa loh. Nggak ada alasannya gitu? Iya, tiba-tiba dia nge-cut off aku gitu. Terus ya udah, Tiba-tiba menjauh kayak iya menjauh gitu. Sebelumnya, sebelum disindir-sindir gitu, hubungannya gimana? Baik aja sih, akunya kayak ya udah gitu, temenan aja. Itu tiba-tiba kayak Iya. gitu? Tiba-tiba kayak suka nyindir gitu? Ya, Nyindirnya secara langsung atau? lewat sosmed. Oh, nyindirnya lewat sosmed gitu. Jadi ya udah. Tapi nggak ditanya gitu Mbak, mungkin sekali nanya sama temennya, kenapa kamu kayak gini? Emangnya aku ada salah apa kayak gitu? Enggak sih, akunya udah males duluan jadinya. Iya sih, temannya kayak gitu ya, padahal udah dibantu gitu Iya, ya, udah tapi dia nggak berterima kasih gitu kan. Oke, ini di sini ada nih teman yang udah sering dibantu tapi nggak tahu terima kasih. Ada nggak yang pernah ngalamin punya teman? Ada. Banyak pernah. Banyak ya. Iya, teman yang nggak tahu terima kasih gitu ya, tiba-tiba nge-cut off menjauh kayak gitu. Iya, tanpa sebab gitu ya. Oke, baik, kita simpan ceritanya Mbak Rizka dulu. Lalu selanjutnya siapa yang mau bercerita nih? Tinggal Mbak Kesa sama Mbak Ranita. Aku deh. Boleh, silakan. Jadi kan sama sih, misalnya kayak leadernya yang bermasalah di apa ya, aku gitu kayak gitu. Iya. Kayak kan barang lagi nggak ada nih beberapa hari, tapi nyuruhnya itu terus gitu, harus dapat target. Apalagi partner aku yang satunya tuh baru beberapa minggu mungkin. Jadi kayak akunya yang keteteran, tapi disuruh dapat yang bagus terus sama yang leadernya gitu. Jadi kayak susah gitu, akunya yang tekan juga. Apalagi ini kan baru yang partner akunya, jadi ya dia masih nyesuaiin lah, Masih kayak penyesuaian sama ini lingkungan ya, lingkungan gitu. sama tempat kerjanya juga gitu ya. Oke. Jadi kayak gitu emang leadernya gitu kadang yang bermasalah ya, leadernya Iya. galak gitu kan. Kayak sok berkuasa gitu lah. Padahal sebenarnya kan sama-sama bekerja gitu ya, seharusnya saling mengerti gitu kan, saling menghormati gitu ya, walaupun pangkatnya lebih tinggi tapi kan sama-sama bekerja dan sama-sama saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Padahal juga leader masih ada di atasnya lagi Iya. yang dia itu juga ya sama-sama membutuhkan gitu kan, yang operator butuh leader, yang leader juga butuh operator untuk barangnya kan kayak Iya. gitu. Tapi kadang-kadang emang ada yang merasa berkuasa gitu karena
jabatannya lebih tinggi. Padahal memang seharusnya sebagai manusia kan ya saling menghormati gitu ya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya gitu kan. Kalau di luar juga sama-sama makan nasi kok, ya kan? No, nggak ada orang, mungkin kalau leader yang galak makannya bukan nasi kali ya, makannya beras mentah. Cabe. Oh iya, dikasih cabai gitu ya. Mulutnya pedas. Mulutnya pedas jadinya kayak gitu. Yang terakhir boleh silakan Mbak, mau bercerita apa? Aku juga sama sih tentang itu kerjaan Kerjaan. leader. Aku kan bagiannya tuh nge-lab. Nah, satu mesin itu 6 orang gitu. Nah, kalau ada masalah tuh leadernya tuh nyalahinnya tuh dilem terus kayak. Padahal masalahnya di depan tuh banyak, ada yang di jahitannya gitu, nggak lem semua gitu. Jadi kayak aku sama temen tuh kerjanya tuh jadi gimana ya, kayak nggak dihargai gitu. Jadi nggak enak juga ya kalau gitu kerjanya karena tertekan, soalnya Ya, disalahin leadernya terus. disalahin terus sama leader gitu ya, leadernya yang bermasalah. Biasanya tuh leader kayak gitu lebih tua emang ya, atau tergantung? Tergantung. Ada juga yang masih Ada yang seumuran ada yang gitu seumuran juga ada. Tapi tetap seenaknya gitu ya. Soalnya leader tuh kadang cuma nyalahin tapi nggak ngasih solusi. Iya. Jadi kita operator juga bingung ya. Ngasih arahan gitu Iya, ya. nggak ngasih arahan. Jadi kayak marahin aja. Kayaknya terima beres aja. Padahal kan leader itu kan artinya kan harusnya memimpin ya. Leader itu kan artinya pemimpin. Harusnya pemimpin itu kan bisa mengarahkan gitu ya, bukan hanya nyuruh. Kalau nyuruh itu kan bos. Iya. Bos itu kan yang punya perusahaan kan, bukan leader. Harusnya kayak gitu. Tapi memang leader itu kayak gitu ya, rata-rata ya, kebanyakan gitu. Oke. Nah, ternyata cerita teman-teman semua di sini beragam ya. Tapi kebanyakan di kerjaan ya ternyata ya. Rata-rata di kerjaan semua karena kerjaan gitu ya. sehari-harinya. Sehari-harinya memang bekerja, jadi masalahnya memang banyak di kerjaan gitu ya. Yang bikin kepikiran, bikin overthinking kayak gitu. Nah, seperti tadi yang saya katakan di awal, nanti kita akan memilih salah satu cerita untuk dibahas di sini. Kira-kira mungkin di sini ada yang bersukarela untuk masalahnya dibahas di sini, untuk nanti kita sama-sama diambil pelajaran, ambil diskusi bareng-bareng gitu tentang masalahnya. Siapa mungkin yang ingin masalahnya dibahas gitu? Saya mungkin ya, karena masalah saya mungkin umum di semuanya, mungkin Oh iya, semuanya ngalamin gitu. boleh mungkin yang lain apakah setuju jika masalahnya Mbak Lila dibahas? Setuju. Boleh. Baik, kalau begitu Mbak Lila bisa diceritakan lebih detail soal apa yang sedang Mbak Lila alami? Saya kan kerja di BIK di bagian office-nya, di bagian kantor. Nah, itu sering kayak ada rapat dan ketemu banyak orang, harus menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang kalau rapat gitu. Nah, saya itu ketika akan rapatnya belum dimulai, maksudnya kayak udah dikasih tahu nih rapatnya kapan. Nah, itu saya udah mulai cemas, pikirannya kemana-mana gitu, takut salah ngomong atau ada saya berbuat kesalahan gitu. Jadi Mbak Lila ini takut kalau misal pas rapat, nanti pas presentasi gitu, Mbak Lila Iya. tuh takut salah ngomong gitu ya? Iya. Jadi udah cemas duluan, udah overthinking duluan, kayak gitu. Nah, yang Mbak Lila ini udah berapa lama nih ngalamin hal itu? Sekitar sejak saya ini sih, Sejak mungkin sejak masuk kerja ya. sejak masuk kerja di situ. Iya, Udah berapa lama kira-kira kerja di situ, Mbak? sekitar 2 tahun. Itu udah lama ya sering overthinking kayak gitu. Iya, Jadi mungkin mengganjal banget gitu ya di pikirannya ya. ya itu sampai saya tidak bisa tidur, terus cemas berlebih seperti jantung berdebar. Oh, kayak
tremor gitu ya. Jadi setiap kali mau presentasi Mbak Lila jadi tremor gitu kan ya. Oh, berarti udah cukup lama juga. Nah, kira-kira nih pas Mbak Lila mau presentasi itu apa sih yang Mbak Lila pikirin? Itu kan tadi kan Mbak Lila merasa cemas kan, merasa tremor gitu, takut, overthinking. Bahkan sebelum Mbak Lila sebelum tadi presentasi di rumah itu udah overthinking duluan, malamnya itu udah overthinking duluan ya. Nah, kira-kira nih pas lagi Mbak Lila presentasi nih, apa sih yang Mbak Lila pikirkan? Kenapa Mbak Lila bisa sampai deg-deg kayak gitu, bisa sampai tremor? Yang saya pikirkan itu saya berbuat kesalahan, terus orang-orang menilai itu saya membuat kesalahan karena saya tidak mampu gitu, tidak mampu. Terus karena ini juga mungkin karena pikiran saya yang kemana-mana, jadi Jadi gugup gitu ya, bikin gugup. Oke. ngomongnya pun belibet. Ngomongnya jadi belibet Iya. gitu ya karena kepikiran. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau berpendapat soal masalahnya Mbak Lila. Tadi soal Mbak Lila yang overthinking. Mungkin ada yang mau ngasih saran atau ada yang sama mungkin masalahnya sering belibet kalau ngomong. Siapa nih di sini? Ada yang pernah nggak nih sering kalau ngomong tuh belibet? Mau ngomong apa? Oh, di otaknya udah pikiran nih ngomong kayak gini. Yang keluar apa kayak gitu? Iya. Sering kayak gitu. Jadi ngomongnya belibet gitu. Jadi ternyata jadi Z kayak gitu ya. Sering yang belibet. Jadi banyak juga ternyata yang masalahnya kayak Mbak Lila gitu ya. Oke, baik. Jadi Mbak Lila ini nggak pede gitu ya sebenarnya, kurang percaya diri. Jadi karena kurang percaya diri itu Mbak Lila gampang kepikiran gitu ya, overthinking, sering overthinking. Oke. Selama ini tuh Mbak Lila pernah nggak ngalamin dampaknya gitu karena hal itu? Dampaknya saya gelisah, terus cemas, pikirannya cemas. Jantungnya berdebar, jadi ya tangan saya itu jadi dingin, membeku gitu. Berkeringat gitu? Iya, berkeringat dan dingin banget. Terus setiap sebelum acara itu saya tidak bisa tidur. Jadi kalau misal tahu nih besoknya mau presentasi gitu, besoknya mau ada rapat, Mbak Lila nih malamnya langsung begadang gitu ya karena Iya. kepikiran, banyak pikiran gitu ya. Di sini ada nggak nih yang kayak gitu mungkin atau mau berpendapat soal masalahnya Mbak Lila? Ada yang mau ngasih saran nggak nih ke Mbak Lila? Ada yang mau berpendapat nggak nih soal masalahnya Mbak Lila tadi tentang jadi Mbak Lila ini overthinking banyak karena nggak pede gitu kalau mau presentasi, kalau mau ngomong sama banyak orang kayak gitu. Mungkin di sini ada yang pernah ngalami kayak gitu. Ada yang pernah ngalami nggak nih? Pernah. Gimana tuh biasanya apa yang dilakukan kalau misal kalian lagi overthinking kayak gitu? Ini sih tarik nafas, diam gitu, kayak nenangin diri gitu. Mungkin yang lain biasanya ngapain nih kalau misal lagi overthinking berlebihan, kalau lagi tremor kayak Mbak Lila ini? Biasanya kalau aku sih inget-inget momen yang pas seneng gitu, jadi kan Teralihkan iya, gitu pikirannya biar ya. agak tenang. Oke, yang lain mungkin kalau lagi ngalamin overthinking berlebihan atau mungkin yang biasanya tuh begadang dan akhir-akhir ini jadi nggak begadang lagi nih, ada nggak nih yang dulunya tuh sering begadang kayak gitu tapi udah nggak jadi begadang lagi, biasanya ngapain tuh biar nggak begadang gitu? Dengerin musik nyampe tidur. Dengerin musik. Yang lain? Kalau aku dengerinnya murotal. Dengerin musik biar tenang gitu Iya, tidurnya. hatinya ya. Tapi di download dulu biar nggak ada iklannya. Oh iya gitu, oke baik. Masya Allah sekali ya Mbak Sabrina ini. Oke, Mbak Lila tadi kan udah cerita ya, overthinkingnya tuh karena memang takut kalau misalnya nanti salah ngomong ya. Iya, Jadi takut pendapat orang lain gitu. iya betul. Jadi takut orang lain berpendapat kalau
Balila salah nih, Balila nggak bisa gitu ya. Langsung menilai saya nggak bisa. Jadi kepikiran soal itu kayak gitu. Oke, mungkin dan Balila juga udah ada dampaknya ya tadinya. Iya. Dampaknya tadi soal apa? Begadang terus jadinya. Iya. Cemas dan tremor gitu ya. Iya. Namanya kalau mau presentasi tremor gitu kan. Dan saya juga kurang fokus kalau mau ngerjain sesuatu yang lain gitu. Kira-kira kenapa kurang fokusnya tuh Mbak? Gara-gara kepikiran itu terus. Jadi emang gara-gara pikirannya gitu Iya, ya? jadi Karena kurang fokus. iya, oke. Jadi karena overthinking gitu ya? Iya. Kebanyakan overthinking, jadi ngelakuin apapun kurang fokus. Betul. Oke, mungkin di sini yang lain ada yang pernah ngalamin hal itu nggak nih? Ada yang pernah ngalamin nggak? Kurang fokus gitu kalau ngerjain sesuatu. Mungkin kayak udah kepikiran mau makan tapi tiba-tiba ke kamar mandi. Ada yang pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Jadi sering banget. Biasanya kalau kayak gitu kalian ngapain? Kalau misal baru sadar nih, loh, tadi kan mau makan bawa piring kok ke kamar mandi. Biasanya kalian kalau kayak gitu, kalian ngerasanya gimana? Apa yang kalian rasain? Lebih ke linglung sih. Bingung, Bingung. linglung gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi Mbak Lila, menurut Mbak Lila, tadi kan Mbak Lila bilang kan kalau misal presentasi itu takut karena takut pendapat orang lain ya? Iya. Takut orang lain mikir kalau Mbak Lila ini nggak bisa gitu. Ini gugup ngomongnya, tapi nggak bisa. Berarti nggak bisa gitu. Yang ada di pikiran Mbak Lila itu orang lain berpendapat kalau Mbak Lila ini nggak bisa kayak gitu Iya. ya. Tapi menurut Mbak Lila apakah hal itu benar gitu kan? Selama kan kayak manusia itu kan nggak harus 100% sempurna kan? Dan mungkin kan apa, orang di kantornya Mbak Lila itu mungkin ada yang pernah ngalamin kesalahan gitu pas waktu presentasi. Kira-kira gimana menurut Mbak Lila? Apakah hal itu benar gitu? Jika Mbak Lila terus-terusan overthinking kayak gitu, apakah itu benar untuk dilakukan gitu? Tidak benar sih. Kayak lebih ke ya manusia itu tidak ada yang melakukan dengan sempurna. Dan kesalahan itu wajar buat dilakuin, kesalahan kecil itu wajar. Nah jadi Mbak Lila udah sadar ya kalau sebenarnya ya udah tahu gitu kalau hal itu nggak benar. Iya. Oke. Jadi Mbak Lila ada nggak nih mungkin keinginan gitu untuk nggak overthinking lagi? Ada keinginan buat nggak overthinking lagi, kayak nggak terlalu mikirin itu, terus jadi melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, mungkin jadi lebih produktif. Terus juga saya Pengen lebih pede gitu mungkin kalau presentasi, pengen lebih pede gitu ya. Jadi Mbak Lila pengen ya nggak overthinking lagi lah, intinya itu yang pengen dihilangin gitu ya, biar kalau presentasi itu jadinya lebih pede kayak gitu ya. Jadinya nggak terbata-bata. Jadi sebenarnya Mbak Lila itu kepikiran karena takut pendapat orang lain gitu ya. Nah tapi kan tadi juga Mbak Lila bilang sendiri kan kalau sebenarnya manusia itu nggak harus 100% sempurna kan. Iya, betul. Nah jadi ya memang seharusnya seperti itu kan. Jadi menurut Mbak Lila sendiri gimana nih kira-kira, apakah Mbak Lila akan terus overthinking atau mungkin akan berubah selanjutnya? Saya akan berubah selanjutnya dengan bahwa penilaian yang di mata orang lain itu tidak seluruh karena saya berbuat kesalahan kecil dan itu menarik pendapat orang lain buat mikirnya saya itu nggak mampu gitu, padahal orang lain mungkin mikirnya kalau saya di posisi itu juga saya nggak tahu bisa jawab atau enggak gitu. Betul sekali. Jadi Mbak Lila ini udah tahu ya apa yang harus dilakukan kayak gitu ya.
Nah, jadi kan Mbak Lila ini takut pendapat orang lain kan. Nah, kalau misal orang lain selama Mbak Lila presentasi, pernah nggak nih Mbak Lila kayak ngalamin hal itu sendiri? Maksudnya kayak salah ngomong gitu pas lagi presentasi, pernah nggak ngalamin hal itu? Sekali mungkin atau 2 kali? Pernah. Lalu gimana orang-orang di sekitar? Apakah seperti yang dipikirkan Mbak Lila, kalau misal orang-orang itu berpendapat kalau Mbak Lila salah nih, wah berarti Mbak Lila nggak benar, nggak bisa. Orang-orang itu berpendapat kayak gitu nggak ke Mbak Lila? Enggak sih. Nah, berarti tahu ya sebenarnya tuh orang-orang tuh nggak berpikir kayak gitu tentang Mbak Lila. Sebenarnya mereka ya berpikir baik aja gitu, karena mungkin mereka juga pernah kan berbuat kesalahan. Ada nggak mungkin rekan kerjanya Mbak Lila yang pernah salah kayak gitu? Pernah. Dan saya nggak mikir kalau dia itu nggak bisa gitu. Kita nggak bisa menilai orang dengan kesalahan kecil itu. Nah, betul. Jadi Mbak Lila ini sebenarnya sudah tahu kalau misal kalau misal pendapat orang lain tentang Mbak Lila itu nggak kayak gitu, karena Mbak Lila juga berpendapat waktu PT ada yang salah pas presentasi. Mbak Lila nggak berpendapat kalau orang itu salah kan, mestinya kalau orang itu presentasi berarti dia nggak benar kayak gitu. Mbak Lila nggak berpendapat kayak gitu kan? Ya berarti orang lain juga nggak berpendapat kayak gitu soal Mbak Lila. Jadi tuh yang harus Mbak Lila lakukan ya adalah menghilangkan overthinkingnya itu ya, pelan-pelan mungkin. Nah mungkin di sini ada nih teman-teman yang mau ngasih saran ke Mbak Lila biar Mbak Lila nih nggak begadang terus nih kan. Tadi kan Mbak Lila kebanyakan overthinking kan. Mungkin ada yang mau ngasih saran ke Mbak Lila biar Mbak Lila ini nggak terlalu overthinking gitu, nggak overthinking berlebihan. Silakan yang mau berpendapat ke Mbak Lila. Saya Boleh silakan duluan. Duluan siapa yang mau duluan? Ya boleh silakan. Intinya Mbak Lila percaya sama diri sendiri aja dulu kalau saya tuh bisa loh kayak gitu, nunjukin ke orang-orang kalau saya tuh bisa ngelakuin itu gitu. Terus kalau mikirin pikiran orang lain gitu gak akan ada habisnya Mbak. Jadi ya udah jalanin aja gitu, gak usah mikirin orang bakal berpendapat kayak apa ya gitu. Jadi percaya diri aja sama diri Mbak sendiri. Terima kasih sarannya. Mungkin selanjutnya tadi Mbak Rizka. Jadi mungkin harus berusaha bodo amat ke apa sih Penilaian kayak orang penilaian lain. orang lain, terus harus tanamin ya sesuai tujuan kita aja gitu buat apa ya, mempresentasikan hasil kita gitu kan. Jadi kayak nggak perlu terlalu memikirkan ya. Nggak harus monoton gitu. Yang lain mungkin tadi Mbak Sabrina tadi mau Iya sih, kayak yang lainnya mungkin lebih percaya diri, terus kayak Oke, berarti tadi kan apa ya, dari Mbak Fitri, Mbak Bina dan juga Mbak Rizka bilang nih katanya Mbak Lila harus lebih pede aja gitu, lebih percaya diri untuk mengungkapkan dan mulai bodo amat gitu ya sama pikiran orang lain, karena memang pendapat orang lain tuh ya emang gak ada habisnya gitu soal gimana menurut Mbak Lila sendiri soal saran dari teman-teman sekalian. mungkin saran dari teman-teman, saya akan lebih percaya diri dan saya sadar bahwa itu selalu menekan diri saya sendiri dan itu membuat saya jadi kewalahan. Jadi saya akan berubah. Oke, bagus sekali, beri applause buat Mbak Lila dong. Jadi Mbak Lila ini udah nemu ya mau ngapain nanti. Mbak Lila akan berubah pelan-pelan. Mungkin Mbak Lila akan melakukan apa nih setelah ini? Kan tadi kan Mbak Lila kan sering overthinking dan sering begadang kan. Mungkin bisa dimulai dari begadangnya dulu nih Mbak Lila. Gimana nih caranya Mbak Lila untuk bisa mulai nggak begadang lagi biar nggak overthinking lagi juga? Saya akan fokus mempelajari apa yang
akan saya presentasikan dan mengatur jadwal supaya lebih terstruktur. Nanti saya akan mempresentasikan apa dan saya akan berbicara apa. Saya akan fokus ke hal itu dan tidak memikirkan pendapat orang lain. Saya juga akan cukup tidur dan tidak berkata. Menurut Mbak Lila, apakah hal itu efektif nantinya? Insya Allah efektif karena cukup tidur juga itu untuk fokus kita jadi stabil. Mungkin ada hal lain nih, kan kalau misal Mbak Lila tetap begadang kayak gitu, mungkin Mbak Lila ada hal lain yang agar Mbak Lila tuh rencana lain gitu, planning lain, biar ada planning A dan planning B kayak gitu. Mungkin ada planning B lain biar nggak terlalu overthinking gitu kan. Walaupun nggak begadang, mungkin kali-kali ada Mbak Lila waktunya tetap overthinking. Nah, cara Mbak Lila sendiri agar nggak overthinking, agar bisa menghindari mungkin atau bisa mengalihkan overthinking tersebut, mungkin gimana menurut Mbak Lila? Mengalihkan overthinking ya. Iya. Dengan mengalihkannya ke hobi-hobi kita. Mau mengalihkan ke hobi? Iya, biar agak pikirannya lebih fresh gitu. Oke, berarti biar pikirannya lebih fresh, jadi mau mengalihkan overthinkingnya itu ke hobi-hobi gitu ya. Atau cerita ke orang lain biar gak terlalu penuh gitu. Bagus sekali rencananya Mbak Lila. Kalau soal tadi kan Mbak Lila juga cerita nih soal kalau misal mau maju presentasi itu tangannya gemeter ya, deg-degan gitu kan. Nah, mungkin cara Mbak Lila untuk mengatasi hal itu gimana? Mungkin tadi seperti pendapatnya Mbak Sofi soal yang tarik nafas pas lagi kayak gitu. Iya, betul sekali. Saya sering melakukan dengan tarik nafas, terus buang gitu sampai 3 kali. Terus kadang minta temen buat pegangin biar lebih hangat tangannya. Lebih tenang gitu ya. Iya, lebih tenang. Jadi Mbak Lila ini sudah memiliki banyak planning ya. Tadi yang pertama mau nggak begadang lagi, terus mengalihkan aktivitas ke hal lain biar nggak terlalu overthinking gitu ya Mbak. Nah, baik sekali. Jadi Mbak Lila sudah memiliki planning untuk kedepannya. Nanti kalau misal di waktu tertentu Mbak Lila begadang lagi, merasa cemas lagi, hal itu Mbak Lila bisa terapkan nanti ya di kemudian hari gitu ya Mbak. Nah, kira-kira Mbak Lila mau mulai kapan nih rencana yang tadi Mbak Lila sebutkan di sini? Dimulai dari sekarang ya. Sekarang, setelah ini Ya, mungkin ya. setelah ini. Jadi nanti malam nggak begadang lagi gitu ya Mbak? Betul sekali. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semua, itu tadi masalah yang Mbak Lila alami gitu ya. Nah, mungkin gimana nih perasaan teman-teman semua di sini setelah tadi Mbak Lila bercerita? Mungkin ada yang mendapat pelajaran baru gitu ya dari ceritanya Mbak Lila. Nah, tadi nih yang belum berpendapat, mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya Mbak Ranita dan Mbak Keke. Pengalaman baru apa yang didapat setelah tadi mendengar ceritanya Mbak Lila? Ya, jadi mungkin lebih tahu cara mengatasi yang Cara mengatasi kecemasan. ya, kecemasan itu harus gini lah, harus tarik nafas dulu kalau ada kecemasan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Lalu selanjutnya mungkin Mbak Ranita mau berpendapat. Ya. Sama jadi lebih tahu gitu cara ngatasin masalahnya gitu. Overthinking gitu ya. Jadi mungkin di kemudian hari kalau misal kalian overthinking bisa menerapkannya dengan cara yang tadi gitu ya, cara yang tadi sudah dirumuskan di sini kayak gitu. Oke, gimana nih perasaan Mbak Lila setelah tadi masalahnya dibahas di sini dan akhirnya menemukan solusi dari masalahnya Mbak sendiri? Gimana menurut Mbak Lila? Perasaannya Mbak Lila gimana? Perasaan saya jadi lebih tenang dan seperti kayak ada beban yang terangkat gitu. Karena Jadi, cerita sama teman. Iya, jadi cerita sama teman. Lalu mungkin perasaan lain
Kembalilah rasakan. perasaan lain Jadi lebih senang mungkin karena menemukan solusinya kayak gitu. lebih senang dan lebih jadi lebih Nyaman gitu mungkin. ya lebih Oke, di sini mungkin perasaan teman-teman semua gimana? Setelah tadi mendengar ceritanya Kayla, perasaan setelah melaksanakan konseling ini kalian gimana? Lumayan biasa juga. Lebih lega gitu, jadi bisa bercerita gitu ya. Dan punya teman-teman baru juga ya jadinya ya. Mungkin bisa nanti kalau pulang kerja bareng gitu kan. Jadi ada teman baru gitu ya. Nah, tadi Mbak Lila mau melaksanakan rencananya setelah ini ya, nanti malam gitu ya. Oke, baik teman-teman semua, karena waktunya sudah menunjukkan hampir 1 jam ya. Tadi kan kesepakatan kita sekitar 1 jam ya. Dan proses konseling ini juga sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman semua di sini sudah mau berbagi cerita dan juga berbagi pendapat. Setelah tadi ngasih saran ke Mbak Lila juga nih ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau berkumpul juga di sini. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi kan kita membukanya dengan doa, alangkah baiknya menutup laginya juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing gimana? Berdoa selesai. Oke, baik teman-temanku semua, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih karena sudah mau berkumpul, bercerita, bertukar pendapat kayak gitu semuanya. Untuk mungkin kalau sesi selanjutnya ada, kira-kira kalian mau kapan? Ada waktu luang lagi nggak? Mungkin di minggu depan gitu? Boleh. Ya, boleh. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih ya. Nanti kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Dan mungkin kalau di antara kalian ada yang ingin curhat secara pribadi gitu, kalian bisa bertemu saya kayak gitu. Mungkin bisa langsung datang ke aku aja gitu, curhat secara pribadi. Nanti kita bisa konseling individu kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi